Nas ini mengisahkan Yesus di Betania 6 hari sebelum Paskah. Yesus dalam perjalanan menuju salib. Nas ini terjadi 6 hari sebelum Paskah. Yesus sedang berada di dalam perjalanan untuk menuju salib. Dalam perjamuan syukur kebangkitan Lazarus ini ada perjamuan yang diadakan untuk syukuran kebangkitan Lazarus. Maria mengurapi Yesus dengan minyak mahal. Tindakan ini menunjukkan sebuah pengabdian atau ibadah total kepada Kristus. Tapi Bapak Ibu, nas ini sebenarnya tidak hanya berbicara tentang Maria, tetapi nas ini juga menyoroti apa yang dilakukan Marta dan Lazarus. Melalui nas ini kita akan merenungkan 3 tokoh ini, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus, atau kalau sesuai dengan urutannya Marta, Lazarus, dan Maria, dengan cara ibadah atau pelayanan yang memuliakan Allah. Jadi sekali lagi saya sampaikan, bukan hanya Maria yang memuliakan Allah di sini, tetapi juga Marta dan Lazarus. Melalui nas ini kita akan memahami bahwa ibadah atau pelayanan bergantung pada pengenalan terhadap Tuhan yang kita sembah. Yang pertama, mari kita perhatikan, renungkan perjamuan di Betania di dalam ayat yang 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sekali lagi, ayat ini menandai awal minggu sengsara atau minggu terakhir pelayanan Yesus sebelum disalibkan. Lokasinya di sebuah desa tempat tinggal Lazarus, Maria, dan Marta. Lokasinya ada di rumah Maria kelihatannya atau Marta, tetapi ada penafsir lain sesuai dengan Injil Matius dan Markus. Lokasi pelayanan itu adalah, lokasi perjamuan itu ada di rumah Simon si Kusta. Kita tidak memperrenungkan itu, mempertimbangkan itu, tapi saya mau melihat pelayanan atau ibadah ketiga tokoh kita ini. Ayat ini menonjolkan transisi dari pelayanan pengajaran ke jalan salib. Di sini Yesus secara sadar melangkah menuju Yerusalem untuk memenuhi misi Allah dalam menyelamatkan manusia. Bagian kedua kita akan melihat pelayanan Marta, Lazarus, dan Maria. Ayat kedua, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Perhatikan, Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Di sini Lazarus diberitakan turut makan bersama dengan Yesus. Apa istimewanya? Kita akan melihatnya sebentar. Perjamuan ini sebagai bentuk pernyataan kasih dan rasa syukur yang mendalam kepada Yesus yang telah membangkitkan Lazarus. Kita akan menjawab pertanyaan, bagaimana cara ketiga bersaudara ini melayani Tuhan? Bagaimana cara ketiga bersaudara ini, Maria, Lazarus, dan Marta, atau Marta, Lazarus, dan Maria, melayani Tuhan? Yang pertama kita melihat pelayanan Marta. Di sini dikatakan tadi Marta melayani. Marta di sini menunjukkan karakter aktifnya dalam melayani Tuhan. Karakternya Marta memang seperti itu, dia aktif di dalam pelayanan. Dia aktif di dalam pelayanan jasmani, dia aktif di dalam pelayanan sosial seperti itu, atau kemasyarakatan seperti itu.
Pelayanan Marta bukan sekedar pelayanan jasmani, tetapi wujud dedikasi total kepada Yesus, kepada Tuhannya. Motifnya adalah kasih yang muncul oleh pengenalan pribadi dan mendalam terhadap Tuhan yang dilayaninya. Jadi kalau kita melayani, motivasi kita mesti muncul dari kasih. Kasih dan pengenalan yang mendalam terhadap Tuhan yang kita layani. Ia melayani sebagai tuan rumah yang ramah. Mari kita lihat nanti. Mari ia melayani dengan tenang dan dengan sukacita. Di dalam perjamuan ini dia melayani sebagai tuan rumah yang ramah. Dia melayani sebagai tuan rumah yang ramah dan melayani dengan sukacita. Kita akan menengok sedikit ketika dia bersungut-sungut. Berbeda dengan pelayanan di waktu itu. Lukas 10 ayat 38-40. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, Lukas 10 ayat 38-40. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat ini mengatakan bahwa Marta melayani waktu itu secara berlebihan. Dia terlalu sibuk. Akhirnya apa? Akhirnya dia melayani sebagai beban dan membuatnya mengeluh. Tetapi di dalam perjamuan ini yang kita renungkan ini, Marta tidak melayani sebagai beban. Marta di sini tidak lagi membandingkannya dengan orang lain, dengan Maria, dan tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Kini Marta secara bebas menggunakan karunia-Nya dalam mengatur dan memastikan kebutuhan jasmani Yesus dan para tamu tercukupi. Marta melayani dengan ramah. Marta melayani tidak menganggapnya sebagai beban, dan oleh karunia yang Tuhan berikan kepada Marta, Marta memastikan bahwa tamu-tamunya Yesus dan murid-murid dan sahabat-sahabatnya yang lain tercukupi di dalam perjamuan tersebut. Pelayanan Marta adalah contoh bahwa melayani kebutuhan jasmani itu mulia dan berharga. Ada yang membandingkan ini antara di dalam nas Lukas tadi bahwa Maria lebih benar karena Maria duduk di bawah kaki Yesus. Mari kita menjadi seperti Maria. Kemudian dibilang Marta itu salah. Sebenarnya masalahnya bukan pada pelayanan rohani atau pelayanan duduk di dekat di kaki Yesus, bukan pelayanan berbeda dengan pelayanan jasmani, tetapi masalahnya adalah kemarin waktu itu Marta terlalu sibuk, Marta terlalu berlebihan, terlalu over di dalam pelayanan sehingga dia lelah, dia bersungut-sungut dan dia mengeluh dan membandingkan dengan adiknya atau kakaknya yang duduk di bawah kaki Yesus. Padahal kita tidak tahu bahwa sesudah acara itu selesai, karena Yesus kan di situ hanya mampir 1 jam atau 2 jam, dan kemudian setelah mereka selesai mereka pulang. Kira-kira Maria bantu kakaknya atau adiknya cuci piring apa enggak? Pasti. Jadi tidak terus-menerus Maria duduk di bawah kaki Yesus untuk mendengar. Tetapi waktu itu ketika Yesus berada di situ mampir, maka waktu yang terbaik adalah bagi Maria duduk di bawah kaki Yesus.
Sekarang kita melihat bahwa Marta melayani dengan sukacita. Marta menjadi contoh bahwa melayani kebutuhan jasmani itu juga mulia dan berharga. Jemaat membutuhkan pelayan-pelayan meja, betul? Kita membutuhkan pelayan-pelayan meja, kita membutuhkan pelayan-pelayan konsumsi. Hari Sabtu, hari Minggu itu kita ada jadwal untuk kelompok-kelompok untuk membawa makanan. Masih berlaku. Ada yang tidak bawa, ya tidak menyalahkan kalau memang tidak punya. Tapi kalau saudara ada, saudara punya, dan saudara ada jadwal saudara dan tidak membawa kue atau apa ke gereja untuk dimakan bersama-sama, itu tidak benar, tidak baik. Tapi sekali lagi, kalau memang saudara tidak punya, tidak dipaksa untuk memberi. Ini pelayanan dengan sukarela. Tetapi kalau kita bisa memberi sesuatu untuk kita nikmati bersama-sama, itu adalah juga pelayanan yang berharga, pelayanan yang mulia. Kemudian pada waktu jemaat mula-mula, ketika terjadi sungut-sungut soal pelayanan meja atau pelayanan kepada janda-janda, diangkatlah beberapa diakon untuk melayani. Ini artinya bahwa pelayanan meja, pelayanan sosial, pelayanan seperti konsumsi itu penting. Pelayanan sosial itu penting. Dan mereka tidak mengambil sembarang orang untuk melayani. Mari perhatikan. Ketika jemaat mula-mula membutuhkan pelayan-pelayan meja, pelayan-pelayan sosial, melayani janda-janda, tidak diambil sembarangan orangnya, tetapi diambil orang-orang yang secara rohani juga berkualitas. Pelayan meja pun harus memenuhi kriteria rohani yang diperlukan. Kisah Rasul ayat 6, pasal 6 ayat 3. Kisah Rasul 6 ayat 3. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Pelayanan sosial pun, pelayanan diakonia pun diperlukan orang-orang yang penuh roh. Terkenal baik artinya memiliki integritas dan kesaksian hidup yang jujur. Penuh roh artinya hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Penuh hikmat artinya kemampuan untuk bertindak bijaksana, adil, dan cermat dalam mengelola urusan gereja. Itu pelayanan Marta. Kita mau melihat sekarang pelayanan Lazarus. Lazarus dikatakan turut makan bersama Yesus. Dia melayani apa? Acara ini menonjolkan suasana intim bersama sahabat-sahabat dan murid-murid Yesus sebelum penderitaannya beberapa hari mendatang. Tapi juga menonjolkan sosok Lazarus yang duduk makan bersama Yesus. Kepentingan kita merenungkan Lazarus adalah kata duduk makan bersama Yesus. Hanya duduk saja, tapi mempunyai makna yang sangat dalam. Makan bersama dalam budaya Yahudi adalah simbol persekutuan, persahabatan, dan penerimaan yang erat. Penerimaan Daud terhadap Mephiboset menjadi contoh terbaik mengenai makan bersama. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat ayat di dalam Perjanjian Lama di dalam 2 Samuel 9 ayat 13. 2 Samuel 9 ayat 13. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Makan sehidangan dengan raja ini melambangkan kasih karunia,
pemulihan status dan perlindungan penuh Raja Daud kepada Mephiboset keturunan Saul yang lumpuh. Saya mau menjelaskan sedikit supaya saudara memahami bagaimana Mephiboset ini bersama-sama makan, seduduk semeja dengan Raja Daud dan bersama-sama makan. Mephiboset adalah cucu Saul, anak Saul, maaf. Mephiboset adalah anak Saul. Setelah Saul dikalahkan dan Saul itu sangat membenci Daud, maka sebagai raja yang berkuasa, Daud berhak untuk membunuh seluruh keluarga Saul. Itu budaya waktu itu. Raja yang kalah mesti dihancurkan seanak cucunya supaya tidak terjadi pemberontakan di waktu yang kemudian. Di sini Mephiboset ini adalah orang yang kalah perang sehingga dia harus dibunuh. Yang kedua, Mephiboset itu pincang karena ketika dia mau mengungsi digendong oleh hambanya, dia terjatuh dan kakinya menjadi pincang. Saudara tahu, Daud itu tidak suka kepada orang pincang. Tetapi Daud menerima Mephiboset seorang pincang itu. Daud menerima Mephiboset musuhnya itu untuk makan bersama-sama semeja dengan dia. Artinya dia memulihkan status Mephiboset bukan sebagai musuh, bukan sebagai orang yang dibenci Daud, tetapi Mephiboset menjadi bagian dari orang yang dikasihi oleh Daud. Sehingga Daud mengajaknya untuk makan bersama. Itu gambaran dari persekutuan yang sangat indah, di mana kasih karunia itu muncul kepada Mephiboset melalui Yesus, melalui Daud. Itu adalah tipologi Yesus Daud itu. Secara rohani, Bapak Ibu dan saudara sekalian, peristiwa ini sering menjadi gambaran manusia yang rapuh dan berdosa, namun diangkat dan diterima oleh Tuhan, ikut menikmati persekutuan intim dengan Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Makan bersama sebagai keluarga Allah juga dicontohkan dalam persekutuan Petrus dan Kornelius. Setelah melayani Kornelius, Petrus diprotes oleh orang-orang Kristen Yahudi di Yerusalem karena makan bersama dengan orang kafir. Kisah 11 ayat 2 dan 3. Kisah Rasul 11 ayat 2 dan 3. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan dia." Jadi bagi orang Yahudi itu, makan bersama-sama itu harus dengan orang-orang yang sebangsa sama Yahudi. Dan Petrus telah melayani Kornelius yang orang non-Yahudi, yang mereka sebut sebagai orang kafir. Dan sekarang mereka marah-marah kepada Petrus. Petrus telah melakukan pelanggaran hukum adat, yaitu telah bersama-sama makan bersama-sama dengan orang-orang tak mengenal Tuhan. Tetapi Bapak Ibu tahu, Petrus menjelaskan bahwa mereka adalah keluarga Allah. Tadinya tidak ada hubungan antara Petrus dan Kornelius, orang Yahudi dan orang non-Yahudi, orang yang mengenal Allah dan orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi di dalam Yesus Kristus, Petrus dan Kornelius dipersatukan sebagai keluarga Allah, dan mereka menikmati makan bersama sebagai keluarga Allah. Jadi kapan ada Bapak Ibu Saudara manggil saya makan di rumah? Ini bercanda yang ini, supaya kita berkeluarga gitu, bersekutu ya. Ini bercanda yang ini ya. Dan kita menikmati persekutuan itu setiap kali ibadah keluarga, komsel dan sebagainya. Itu saya menikmati itu. Ya. Yang kemarin kaum pria kita ada di rumah Bapak Pendeta Yus, menikmati persekutuan dalam satu keluarga Allah. Ya, sekarang dalam nas kita ini, Lazarus turut makan bersama Yesus. Ini menunjukkan posisinya sebagai sahabat Yesus. Ini yang menarik. Mengapa Lazarus ikut
makan bersama dengan Yesus. Lazarus sudah dibangkitkan oleh Yesus, dan sekarang dia menikmati kebersamaan dengan Yesus. Dia berhak menjadi keluarga Allah, dia berhak menjadi sahabat Allah, sahabat Yesus, dan berhak untuk makan bersama dengan Yesus. Tapi ada bagian yang penting yang saya mau sampaikan kepada saudara tentang makan bersama ini. Lazarus menjadi gambaran orang percaya yang turut dalam perjamuan Tuhan pada akhir zaman. Ketika kita menikmati perjamuan Tuhan tadi, saatnya Tuhan akan datang memanggil kita untuk naik bersama-sama mengadakan perjamuan yang besar, perjamuan yang luar biasa. Saat ini kita menikmati sekeping roti kecil, segelas kecil anggur, secawan kecil anggur. Tetapi nanti kita menikmati makan dan minum itu sangat luar biasa di dalam perjamuan Tuhan. Itu terjadi di yang akan datang. Di dalam Lukas pasal 13 ayat 29, Lukas 13 ayat 29, dan orang-orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan apa? Mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Orang-orang dari barat, orang-orang dari timur, orang-orang dari utara, orang-orang dari selatan, orang-orang dari Jawa, orang-orang dari Kenya, orang-orang dari Halmahera, orang-orang dari Manado, orang-orang dari Toraja, orang-orang dari mana saja akan ikut makan, duduk makan bersama dengan Yesus di kerajaan Allah. Jadi kita ini saudara ya, kita ini keluarga dalam kerajaan Allah, dan pasti kita akan menikmati makan bersama di dalam kerajaan Allah. Sekarang kita masuk ke dalam pelayanan Maria. Apa pelayanan Maria? Ini yang menarik sehingga banyak orang cenderung untuk terfokus pada Maria. Tapi saya sudah menjelaskan pelayanan Marta dan pelayanan Lazarus, dan kita mau seimbang dengan pelayanan Maria. Dalam acara ini, Maria menjadi contoh orang yang memberi persembahan secara totalitas. Ini menarik. Ketika di Lukas, Maria ngapain? Dia duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan perkataan atau sabda Yesus. Tapi di dalam nas kita ini, Maria sekarang dia memberi persembahan yang total dari hidupnya. Ini merupakan ibadah atau pelayanan yang totalitas, yang spektakuler. Saya sungguh bilang ini spektakuler. Kita sering senang, dunia senang dengan hal-hal yang spektakuler yang ajaib. Tetapi keajaiban spektakuler itu ada di dalam Maria ketika dia mempersembahkan hidupnya, ketika dia mempersembahkan minyak wangi yang sangat mahal itu kepada Tuhan. Ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ia lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Minyak narwastu adalah minyak wangi yang berharga dan memiliki makna simbolis yang mendalam, terutama dengan pengurapan dan kasih yang tulus. Minyak narwastu melambangkan kasih yang tulus. Minyak narwastu melambangkan apa? Ketulusan hati, dan itu sering dipakai untuk acara penghabisan imam. Tindakan Maria di sini melambangkan ibadah sejati yang lahir dari kasih yang tulus, yang diwujudkan dengan pengorbanan yang terbaik bagi Kristus. Saya sebut ulang. Tindakan Maria melambangkan ibadah sejati yang lahir dari kasih yang tulus, yang diwujudkan dengan pengorbanan yang terbaik bagi Kristus.
Apa yang dilakukan Maria? Maria menuangkan minyak ke kepala Yesus. Di sini dikatakan ke kaki. Tetapi ada ayat lain di Matius dan Markus dikatakan mencurahkan minyak ke kepala Yesus. Dan saya merenungkan beberapa khotbah. Sekali lagi saya mendengar khotbah khususnya bahasa Inggris beberapa ketika saya akan melayani khotbah seperti ini. Yang terjadi adalah Maria itu memecahkan buli-bulinya, kemudian minyak itu dituangkannya ke kepala Yesus dan karena minyak itu terlalu banyak, dia turun, dia meleleh ke jubahnya dan kemudian turun ke kakinya. Ketika berada di kepala itu Maria tidak berbuat sesuatu, tidak mengelap, tidak mengusap. Tetapi ketika minyak itu sudah berada di kaki Maria, di kaki Yesus, Maria bersujud, Maria berlutut, dan dengan rambutnya dia menyeka kaki Yesus. Rambut adalah mahkota wanita. Rambut adalah gengsi wanita. Ketika rambut terurai di depan Yesus, itu berarti Marta menyerahkan gengsinya. Maria menyerahkan harga dirinya ke hadapan Yesus. Hanya Yesus yang layak disembah, dan dia memberikan segala sesuatu. Yang paling berharga yaitu minyak narwastu murni, dan dia menyeka dengan rambutnya. Ini suatu kerendahan hati yang sangat luar biasa. Ini wujud kasih dan kerendahan hati yang sangat dalam. Bau minyak semerbak di seluruh rumah itu dikatakan itu melambangkan kasih karunia Allah yang melimpah memenuhi seisi rumah itu. Sekarang kita mau masuk ke kritik, ke Yudas. 3 orang itu sudah melayani Tuhan dengan karunia masing-masing. Marta dengan kegiatan jasmaninya, masak-memasak dan sebagainya. Lazarus dengan bersaksi bahwa saya hidup dulu, saya mati dan dibangkitkan oleh Yesus. Dan kemudian Maria datang bersaksi atau datang melayani, beribadah kepada Tuhan dengan persembahan yang sangat luar biasa, dengan persembahan yang sangat spektakuler. Seberapa jauh saudara telah melayani Tuhan? Seberapa banyak saudara telah memberi persembahan kepada Tuhan? Seberapa besar saudara memberikan waktu untuk bersaksi bagi Tuhan? Mungkin nggak? Saya mau tantang saudara. 2 kali hari Sabtu latihan keyboard, saya melihat dari sana. Saya melihat maju juga ke depan. Anak-anak ngantri untuk berlatih keyboard. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan beri saya keyboard supaya anak-anak tidak ngantri terlalu jauh, supaya mereka bisa segera bisa ikut latihan. Tapi Tuhan tidak jawab dengan belilah, tapi Tuhan tawarkan saja pada jemaat. Saya tawarkan kepada saudara, dan sampai hari ini ada saya memulai mengawali, kemudian Bapak Sekretaris, Bapak Enos, kemudian Bapak Dokter juga, kemudian Ibu Yona, ada sudah 4. Saya menantang saudara untuk memberi, untuk membeli keyboard, supaya keyboard tidak hanya 1, supaya anak-anak kita bisa berlatih dengan lebih leluasa. Sekarang kita mau melihat kritik dari orang yang munafik, ayat-ayat berikutnya. Tetapi Yudas memiliki cara pandang berbeda. Ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan datang segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini dijual? Tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, otak bisnisnya Yudas itu ketika melihat buli-buli berisi minyak dan kemudian dipecahkan dan kemudian baunya harum, dia melihat minyak ini sangat mahal, harganya 300 dinar, itu seperti gaji buruh selama 1 tahun. Sekarang dipecahkan dan Yudas bilang, kalian, Maria, kamu pemborosan, lebih baik uang itu disimpan, dijual minyak itu dan dipersembahkan untuk melayani orang-orang yang miskin, orang-orang kekurangan. Woi, mulia sekali hatinya Yudas. Yudas menilai perbuatan Maria adalah pemborosan, lebih baik digunakan untuk melayani orang-orang miskin, katanya. Tetapi ia tidak tulus. Tidak tulus karena apa? Ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sedang mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yudas di sini ingin minyak itu diserahkan kepada dia oleh Tuhan Yesus. Kemudian Yudas jual ini, taruhlah di kas, dan Yudas maunya itu. Setelah taruh di kas, uangnya 300 dinar, banyak sekali, Yudas pergi untuk mencurinya. Itu Yudas. Itu Yudas, gambaran orang termunafik di dunia. Tapi ada yang menyembah Yudas, saya bilang. Saya pernah dengar bahwa ada orang tertentu menyembah Yudas, mengagumi Yudas. Ya, saya nggak tahu itu, nanti saya selidiki. Konteks ini menunjukkan kontras antara kasih tulus dan keserakahan, antara cinta tulus Maria dan kemunafikan Yudas. Maria telah menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa dan penghormatan tertinggi kepada Yesus sebagai Tuhan. Tindakan ini menunjukkan pengabdian total tanpa memikirkan harga atau kerugian materi. Sedangkan Yudas, murid Tuhan itu, menutupi ketamakannya dengan menggunakan alasan sosial. Yudas sangat tidak menghargai Yesus. Yudas sangat tidak memandang Yesus karena ia mengukur segala sesuatu berdasarkan keuntungan pribadi. Kalau ada di antara saudara di sini yang pergi ke gereja karena keuntungan pribadi, apa yang saya dapatkan dari gereja ini, maka saudara bisa menjadi sama dengan Yudas. Karena saudara memikirkan apa yang saudara dapat dari gereja ini. Tapi kalau saudara mau mengikuti Maria, apa yang bisa kupersembahkan untuk gereja ini? Apa yang bisa kupersembahkan untuk Tuhan melalui gereja ini? Apa yang saya bisa persembahkan untuk Tuhan melalui pelayanan di gereja ini? Maria memiliki kasih murni kepada Yesus. Sedangkan Yudas mengasihi apa? Ini ya. Yudas mengasihi uang. Maria mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi uang. Uang itu kita perlukan. Uang itu adalah berkat karunia dari Tuhan. Tetapi kita tidak gila uang. Maria mempersembahkan yang terbaik dari dirinya kepada Tuhan, sedangkan Yudas mengambil yang terbaik untuk dirinya sendiri dengan mengkhianati Tuhan. Saudara perhatikan ini, menjadi pelajaran bagi kita. Maria atau Yudas, memberi atau mengambil? Sederhana sekali. Pembelaan Yesus berikutnya.
Yesus membela Maria dengan menegaskan bahwa tindakan Maria adalah bentuk penghormatan persiapan penguburannya. Ayat 7. Maka kata Yesus, biarlah dia melakukan hari ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ayat ini cukup lama saya renungkan, karena saya menolak pemahaman ini agak Tuhan Yesus seperti apa ini, egois. Saya melihatnya dulu, kemudian saya merenung dan saya melihatnya. Di sini Yesus tidak meremehkan kepedulian sosial. Ayat tadi seperti itu ya. Tetapi Yesus tidak meremehkan kepedulian terhadap orang miskin, namun dia menekankan bahwa momen penghormatan langsung kepadanya terbatas waktu. Ini masalahnya di sini. Momentumnya di sini. Ada banyak orang miskin bersama dengan kamu setiap hari nanti. Tetapi untuk aku, kata Yesus, untuk aku saat ini, kesempatan untuk memberi, kesempatan untuk melayani itu hanya terbatas saja. Seperti Maria tadi duduk di bawah kaki Yesus mendengar, dan kemudian Marta mengomel. Dia bilang, untuk saat ini aku berada di rumah ini, Maria sudah mengambil bagian yang terbaik, dan jangan ganggu Maria, Marta. Nanti sesudah selesai, baru ajak saudaramu untuk melakukan pekerjaan dapur. Yesus menegur Yudas atas kritiknya yang salah, tapi ia menghargai Maria yang telah melayani dengan mempersembahkan yang terbaik sebagai wujud kasihnya yang tulus. Bagian yang terakhir, dampak kebangkitan Lazarus. Ternyata peristiwa ini mempercepat konflik menuju penyaliban. Dari sejarahnya seperti Tuhan sudah siapkan sedemikian rupa. Pada hari Paskah, pada hari Jumat, anak domba itu mesti disembelih, dan sekarang sudah dipersiapkan penguburannya melalui Maria yang mengurapi dengan minyak. Kita melihat ayat 9. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari orang mati. Orang-orang Yahudi melihat Lazarus duduk di depan Yesus, di dekat Yesus, di hadapan Yesus, bersama dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh siapa? Membunuh Lazarus juga. Bukan hanya membunuh Yesus, tapi mereka bermufakat untuk juga membunuh Lazarus. Sebab apa? Ayat 11. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Banyak orang Yahudi datang ke Betania bukan hanya untuk melihat Yesus, tetapi juga untuk melihat Lazarus. Lazarus menjadi saksi tak terbantahkan kemesiasan Yesus. Fakta Lazarus pernah mati dan hidup kembali menjadi bukti nyata yang menguatkan iman banyak orang. Dan ini membuat banyak orang Yahudi meninggalkan pengaruh para pemimpin agama dan beralih percaya Yesus. Dan imam-imam kepala merasa terancam karena popularitas Yesus meningkat, sehingga mereka memutuskan untuk membunuhnya. Untuk membunuh tidak hanya Yesus, tetapi juga Lazarus. Sekarang bagian penting, bagian terakhir. Silakan pemain musik BL, kita akan menyanyikan pujian, bantu saya. Pertanyaannya adalah, mengapa Marta dan Lazarus dan Maria beribadah atau melayani Tuhan dengan cara yang luar biasa? Pertanyaan ini saudara jawab, dan saudara akan mengambil sikap.
Apakah saya akan melayani seperti Marta? Apakah saya akan melayani seperti Lazarus? Apakah saya akan melayani seperti Maria? Karena mereka telah beroleh kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam hidup mereka. Ini bagian penting. Ya, saya senang dengan kesaksian Bapak Dokter tadi, Kakak Rizky, Kakak Joel, pelayanan. Karena nanti Tuhan akan sediakan yang kita perlukan. Oke, itu amin. Sesuai dengan kesaksian Bapak Dokter, dari orang tua yang melayani, keluarga diberkati. Sekarang Pak Dokter melayani, pekerjaan diberkati. Tetapi saya mau sampaikan juga bahwa motif dasar dari pelayanan kita bukan buah, karena buah itu pasti, tetapi komitmen, tetapi dasar, tetapi iman. Iman lebih penting. Jadi dari Marta, Lazarus, dan Maria melayani karena dia sudah mengalami anugerah Allah, kasih karunia Allah yang luar biasa. Saudara melihat di pasal 11, Maria dan Marta telah diproses sedemikian rupa oleh Yesus, terutama saat peristiwa sakit dan matinya Lazarus, saudara mereka. Saudara ingat, Marta diproses oleh Tuhan tentang iman, kebangkitan. Maria diproses oleh Tuhan tentang iman juga, tentang kebangkitan juga. Dan Maria dan Marta melihat kebangkitan Lazarus, dan dia merasakan kasih karunia yang besar yang diberikan, yang dilimpahkan Tuhan kepada mereka. Dan sekarang mereka melayani bersama-sama di dalam keluarga. Semua kita melayani, kita dapat melayani karena Yesus sudah melimpahkan anugerahnya, kasih karunia-Nya kepada kita. Lazarus telah mengalami kebangkitan, dan ia percaya akan bangkit pada akhir zaman bersama orang-orang kudus. Mereka menyadari bahwa mereka hidup kini adalah milik Tuhan dan mesti menjadi saksi bagi Tuhan. Itulah alasan yang membuat mereka beribadah dengan tulus dan melayani Tuhan secara totalitas. Kesimpulan, seminggu sebelum kematiannya, Yesus mengajarkan tiga jenis cara ibadah atau pelayanan yang akan menjadi pola bagi orang percaya di masa kini. Kita siapkan lagu di hadapan hadirat-Mu, yaitu pelayanan Maria, Lazarus, dan Marta. Marta, Lazarus, dan Maria. Marta melayani dengan pelayanan praktis, Lazarus melayani dengan menjadi saksi hidup bagi kuasa Yesus, dan Maria melayani dengan memberi persembahan yang radikal, persembahan yang totalitas.